Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti ya, pada mata kuliah PTIK. Nah, di pertemuan 11 kali ini kita akan membahas tentang etika penggunaan TIK ya. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kita pasti harus menjunjung etika pada saat kita menggunakannya. Agar apa nih teman-teman? Ya agar kita terhindar dari akibat yang kita timbulkan pada saat penggunaan teknologi yang tidak benar, gitu ya. Jadi karena setiap negara itu ada perundang-undangannya ya. Nah, kita pada saat kita melanggar etika, TIK, nah ada satu undang-undang yang mengaturnya ya, disebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, kita bahas yang pertama adalah pengertian etika TIK. Etika TIK adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun atau saran santun ya, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Ya, jadi intinya apa? Ya, yang namanya teknologi informasi gitu ya. Di sana banyak informasi-informasi yang dapat kita akses. Tapi informasi yang disediakan di internet itu juga ada yang positif, ada yang negatifnya. Jadi kita nih selaku orang yang berpendidikan, kita harus bisa memilih antara mana informasi yang benar dan bisa dibagikan dan mana informasi yang tidak baik untuk di-share atau dibagikan, seperti itu ya. Nah, prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah yang pertama, tujuan teknologi informasinya. Ya, jadi prinsip berdasarkan tujuan teknologi informasi yang pertama memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan prinsip high touch, ya. Jadi lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Ya, lebih penting kita menimbangkan aspek high touch yaitu manusia. Yang ketiga adalah menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Nah ini prinsip yang ada di TIK. Jadi ada tujuan dari kemajuan teknologinya, lalu ada prinsip kecanggihan dari teknologinya, lalu bagaimana menyesuaikan teknologi itu dengan kebutuhan kita. Nah, hal-hal yang harus diterapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang pertama adalah menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat, yang pertama. Jadi, jika pada saat kalian menggunakan internet, terdapat hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya dihentikan. Jadi menggunakan internet atau teknologi itu untuk hal yang bermanfaat saja. Yang kedua adalah tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Jadi kalau misalkan ada software nih, kalian copy gitu ya, lalu kalian aku sebagai milik kalian, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Yang ketiga adalah tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Jadi TM atau amati, tiru, dan modifikasi, misalkan software gitu ya, itu boleh, tetapi harus izin dari si pemilik awalnya. Gitu ya. Nah yang keempat yaitu tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Jadi kalau misalkan nih di internet ada misalkan software untuk pengganda IP gitu ya, ya udah berarti kalian pelajari cara kerjanya aja gitu. Tapi tidak menggunakan software tersebut misalkan untuk melakukan hacking gitu ya ke sistem orang lain. Nah itu yang nggak boleh. Yang kelima adalah tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Hati-hati ya pada saat menggunakan internet. Internet ini kan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, informasi yang diberikan bisa informasi apa saja, gitu ya. Jadi kita yang harus pinter-pinter nih, apakah kita perlu informasi yang tidak bermanfaat, gitu kan. Kalau misalkan memang kita pikir kita tidak perlu informasi yang tidak bermanfaat, ya tidak usah disimpan gitu ya. Kayak misalkan tadi, pornografi itu sebenarnya tidak bermanfaat gitu ya. Dan bahkan ada undang-undang yang melindungi gitu ya. Jadi
pada saat kita melakukan itu, lalu ada yang melaporkan, nah itu kita bisa dijerat oleh undang-undang tersebut, seperti itu. Lalu yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, ada yang memakai misalkan OS atau software OS ya, operating system yang bajakan gitu ya, sebaiknya gunakan yang asli gitu. Kalau misalkan mau yang bajakan, biasanya kalau dia personal homepage seperti ini, memang kita nggak ketahuan kalaupun kita menggunakan bajakan, gitu ya. Beda kalau misalkan perusahaan itu misalkan laptopnya ini inventaris dari suatu perusahaan gitu. Nah, kalau laptopnya adalah inventaris dari suatu perusahaan gitu ya, maka biasanya itu suka ada dilakukan pengecekan perangkat lunaknya, seperti itu. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita nggak bisa beli yang asli, kita pakai open source aja, kayak misalkan Linux gitu ya. Linux kan banyak, ada Linux CentOS, ada Ubuntu, ada Backtrack, dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan. Gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya uang nih buat beli yang asli. Gitu. Nah, yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Ya, jadi biasanya nih misalkan setelah skripsi nih mahasiswa masuk punya program yang bagus, sudah kerjasama dengan perusahaan, nah itu kita HKI-kan, yaitu kita daftarkan hak patennya ke Kementerian Hukum ya, Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Nah, biasanya di sana kita dapat sertifikat hak patennya. Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada mahasiswa nih ngaku, atau misalkan, oh ini buatan saya kok gitu. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terdaftar di kementerian gitu ya. Jadi kita sudah punya sertifikat hak patennya gitu. Jadi kalau sekarang mahasiswa di UPSI sudah banyak nih yang mempatenkan hasil karyanya berupa misalkan program atau misalkan animasi atau game atau aplikasi mobile, itu banyak yang sudah didaftarkan di hak patennya gitu ya, di Kementerian Hukum. Yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Ya, artinya kita nggak boleh masuk ke jaringan milik orang lain secara ilegal ya. Jadi misalkan kamu mengambil password WiFi orang lain gitu ya, itu juga nggak boleh sebenarnya gitu. Kalau misalkan ada yang melaporkannya, kalian bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE gitu ya. Lalu yang ke-9, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi kalau misalkan nih temennya tahu nih NIM kamu. Nah, sebenarnya kan kalau sistem ruang mahasiswa itu kan user ID-nya adalah NIM, password-nya adalah tanggal lahir. Jadi kalau ada temennya yang bisa, misalkan yang tahu NIM-nya dan tahu tanggal lahirnya, itu kan bisa masuk. Misalkan dia mau lihat nilai atau segala macam, itu kan bisa kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan ada temennya nih yang user ID-nya dipakai lalu password-nya dipakai login gitu ya, temennya nggak terima, dilaporkan, nah itu bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE karena di sana memang tidak boleh memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, berikutnya tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun, melakukan hacking atau nge-device situs dan lain-lain, itu nggak boleh. Yang ke-11, tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gitu ya. Yang ke-12, tetap bersikap sopan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Gitu ya. Yang ke-13, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal seperti message system, seperti SMS, chatting, atau email, harus ada kalian perhatikan etikanya, gitu ya. Sebaik misalkan mau menghubungi dosen pembimbing, itu harus ada etikanya. Jadi, Bu, saya kok absennya nggak masuk gitu. Nah, ini dosennya bingung. Ini siapa? Kamu siapa? Kenal kelas mana? Gitu. Harusnya diperkenalkan. Selamat siang, Bu, gitu ya. Perkenalkan saya dengan ini, nama saya ini, saya kelas sekian, gitu. Saya ingin menanyakan gini-gini. Nah, itu baru etika dalam berkomunikasinya, gitu ya. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti si pembaca message-nya atau pesannya, gitu ya. Yang ke-14, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial.
seperti Facebook, Twitter, email, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada yang Facebook nih, nyinggung temennya gitu ya, namanya ada di sana atau di tag gitu, nah temennya nggak terima, nah ini dilaporkan, nah itu bisa dijerat oleh undang-undang. Ya, hati-hati dalam penggunaan media sosial juga ya. Lalu yang ke-15, menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Ya. 16, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini beberapa etika dalam penggunaan TIK. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis pelanggaran etika. Nah, sebelum kita bahas tentang jenis pelanggaran etika, kita kenal dulu apa itu hacker dan apa itu cracker. Jadi, duanya ini hampir keduanya ini berbeda, tapi orang mengenalnya itu lebih dikenal itu adalah si hacker gitu kan. Jadi kalau ada yang rusak ini, nyolong kartu kredit segala macam, oh itu hacker, itu salah gitu ya. Jadi kita kenal dulu apa itu hacker dan apa itu cracker. Nah, hacker adalah seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer atau pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindak pengrusakan apapun atau mencuri uang atau informasi. Jadi kalau hacker ini dia cuma melatih kemampuannya dia atau skill dia untuk hacking, ya, tapi tidak melakukan pengrusakan atau tidak mencuri uang ataupun informasi. Atau kalau kita nyebutnya hacker ini yang alirannya putih nih, jadi dia nggak merugikan orang lain gitu. Nah, sedangkan cracker, sisi gelap dari hacker yang memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu melumpuhkan seluruh sistem komputer. Nah, ini perbuatan cracker. Jadi kalau kita nyebutnya hacker aliran hitam, yaitu cracker. Nah, kalau yang hacker ini hacker aliran putih gitu. Jadi dia cuman mempelajari teknik hacking, tapi tidak merugikan atau mencuri informasi orang lain. Sedangkan kalau cracker itu kebalikannya. Jadi dia melakukan perusakan, bahkan sampai melumpuhkan sistem. Nah, itu cracker. Ya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Nah, golongan dari hacker dan cracker ini yang ada 3. Yang pertama adalah recreational hacker, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh hacker atau netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan dalam sistem sekuritas suatu perusahaan. Jadi cuma coba-coba dia. Coba-coba, tapi kalau seharusnya kalau misalkan baru coba-coba seperti ini, jangan ke suatu perusahaan besar yang kalau kalian coba itu akan merugikan. Nah, gitu. Misalkan kalian punya teman nih, punya blog nih, kalian di Face, nah itu boleh, gitu kan. Tapi izin dulu ke temennya, aku mau izin dong, mau coba, gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau kalian langsung ke suatu perusahaan, begitu kalian lakukan di Face atau kalian lakukan misalkan ngirim SQL injection itu bakal merugikan perusahaan, nah itu bisa dilaporkan gitu ya. Jadi hati-hati dengan recreational hacker. Jadi ini masih tingkat pemula sebenarnya, cuman dia pengen coba-coba aja gitu. Nah, yang kedua adalah cracker atau criminal minded hacker. Pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, menyabotase dan melakukan perusakan data. Ya, tipe kejahatan ini dilakukan dengan banyak orang di dalam. Jadi misalkan menghack nih situs, misalkan situs pemerintah gitu ya, boleh. Nah, ini contoh dari criminal minded hacker. Jadi ya dia punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan atau menyabotase atau melakukan pengrusakan. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk political hacker yaitu hacktivis melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Gitu. Contoh ini political hacker ini pada saat situs pemilihan ya presiden dan wakil presiden, situs KPU itu dihack ya, dihack, logo-logo partai semua diganti menjadi logo buah gitu ya. Nah ini nggak tahu nih. Jadi bisa jadi ada suatu oknum yang menempel untuk misalkan, oh kita hack deh situs ini gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu adalah political hacker. Jadi dia mengkampanyekan programnya
bisa jadi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memang dia punya kepentingan gitu ya. Ini untuk political hacker. Nah, untuk kejahatan komputer yang pertama kita bahas tentang DOS attack ya, atau denial of service attack. Nah, DOS attack ini adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh pemakai. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada attacker ya, dia gunakan komputer, dia terkoneksi ke internet, dia punya target servernya. Nah si target server ini targetnya si penyerang tadi atau si cracker tadi. Nah, bagaimana cara dia menyerang target? Nah, si attacker ini membuat komputer zombie, gitu ya. Komputer zombie ini komputer yang sebenarnya nggak ada, gitu ya. Cuman dia buat, gitu. Nah, biasanya karena kan menggunakan internet, maka dia yang diserang ke target server inilah menggunakan IP. Jadi IP ini dari komputer-komputer zombie. Biasanya kan kalau satu komputer ini satu IP. Jadi dia mencetak banyak IP gitu ya, banyak IP lalu diserang ke satu target server ini. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah untuk melumpuhkan si server ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya komputer-komputer ini nggak ada gitu ya. Dia misal gunakan aplikasi untuk membuat komputer-komputer palsu. Nah, nanti ini komputer ini IP-nya menyerang ke target server gitu. Nah, nanti servernya ini lumpuh gitu ya. Jadi ada dua format umum dari DOS. DOS attack yang pertama adalah memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya. Yang kedua adalah menghalangi media komunikasi antara si pemakai dengan si server ini, si korban, gitu ya, supaya apa? Supaya tidak bisa lagi berkomunikasi, gitu ya. Jadi dilumpuhkan nih servernya. Itu sistem dari DOS attack atau denial of service attack. Nah, jenis pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran HKI atau piracy, ya, pembajakan perangkat lunak. Nah, ini ada undang-undang yang melindunginya ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang ITE ya. Bentuk pembajakannya yang pertama memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, memasukkan. Yang kedua overlifting, yaitu pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Nah, sebentar, kalau untuk yang pemakaian lisensi melebihi kapasitasnya, contohnya misalkan gini, suatu kampus itu misalkan diberikan serial number untuk misalkan OS Windows misalkan. Nah, setiap kampus untuk bidang pendidikan itu memang ada diberikan kemudahan dengan bisa menginstal beberapa kali gitu ya, misalkan batasnya 100 gitu. Nah pemakaian lisensi melebihi kapasitas artinya diberikan izin hanya untuk 100 kali instalasi gitu ya, tetapi tanpa mengindahkan tadi perjanjian gitu ya, diinstal di misalkan 500 PC gitu. Nah itu yang ini tidak boleh, itu namanya pelanggaran piracy. Seharusnya kan yang dibayar hanya 100 tetapi yang diinstal melebihi itu. Nah itu nggak boleh. Nah berikutnya adalah penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, ya, download ilegal. Nah, artinya hati-hati untuk ini gitu ya. Jadi kayak misalkan download film atau yang lain-lain, nah itu ilegal ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau yang legal gitu, kalian bisa gunakan, kalau sekarang kan banyak TV-TV streaming ya, kayak misalkan Netflix atau View atau Disney Hotstar. Nah, itu dia legal karena memang ada kerjasama dengan perusahaan gitu ya. Nah, kalian sebagai pengguna juga kalian bisa mengakses kayak misalkan Disney Hotstar, itu kan memang khusus pengguna Telkomsel gitu. Jadi kalau selain pengguna Telkomsel ya nanti ada berbayar lagi seperti itu ya. Jadi kita pada saat menggunakan TV streaming itu kan kita juga berbayar gitu kan. Nah, kalau berbayar berarti dia legal. Jadi kalau misalnya kita download di internet gitu ya dengan tidak ada berbayar, nah itu biasanya ilegal. Hati-hati. Berikutnya adalah fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Nah, contohnya misalkan situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit, misalkan. Yang paling marak terakhir adalah situs pegadaian, lelang pegadaian. Nah, sebenarnya pegadaian itu kan tidak mengadakan lelang online, tetapi banyak sekali
di Instagram itu ya banyak sekali dibuka penjualan emas hasil lelang pegadaian gitu ya. Padahal pegadaian sebenarnya nggak ngelelang secara online. Nah itu harga emasnya itu jauh di bawah harga emas gitu ya, harga emas yang sedang berlaku saat itu. Nah itu biasanya nanti ketika kalian melakukan pembayaran, emas yang dikirim bisa saja emas palsu. Nah itu hati-hati di situ. Gitu ya. Yang berikutnya adalah gambling. Nah, gambling ini perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber ya berskala global. Nah, yang lagi marak adalah ini negara Simon Island ya. Ini ada di Britania, dekat dengan Britania. Nah, di sana ada tax haven. Kenapa tax haven? Simon Island ini merupakan surga bagi money laundering. Ingat Pandora Paper itu ada beberapa nama-nama pejabat yang memang terungkap di Pandora Paper, mereka menaruh uangnya di Simon Island. Kenapa? Karena di sana bebas pajak. Jadi ini gambling juga di sana berlaku seperti itu. Jadi mereka banyak melakukan gambling, tetapi mereka tidak membayar pajak seperti itu, ya. Nah, jenis-jenis online gambling antara lain adalah online kasino atau online poker. Nah, berikutnya adalah mobile gambling. Kalau tadi kayak misalkan online kasino, online poker gitu ya. Sekarang sudah dapat diakses menggunakan mobile ya, berbasis wireless device, PDA, wireless PC table, mobile dan lain-lain. Nah, sekarang tadi ya kasino online dan poker online sudah menawarkan pilihan berbasis mobile. Jadi hati-hati kalau misalkan ini kalian kelacak oleh kalian main judi online gitu ya, kelacak oleh polisi cyber, nah itu kalian kena bisa dijerat oleh undang-undang. Nah, berikutnya adalah pornografi. Nah, pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana erotis dan lain-lain dengan tujuan merusak moral. Hati-hati ini kalau misalkan kalian tiba-tiba ada sidak lalu dicek banyak melakukan ini, atau misalkan dari polisi cyber itu melakukan penutupan situs-situs seperti ini, itu karena memang situs seperti ini bisa merusak moral. Jadi hati-hati pada saat sebaiknya ya tidak perlu ditonton gitu ya. Nah, berikutnya adalah data forgery. Nah, data forgery adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasa dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Contoh, kalian pernah pakai situs Klik BCA ya. Nah, kenapa ini palsu? Ini tampilan hampir mirip gitu ya. Ini tampilannya mirip sekali. Tapi ini palsu. Kenapa? Perhatikan nama situsnya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk data phishing. Jadi pada saat kalian melihat ini tampilannya sangat sama, kalian pikir ini adalah situs Bank BCA gitu ya. Begitu kalian inputkan username dan password kalian ini direkam untuk mereka masuk ke situs yang aslinya seperti itu ya. Oke. Baik, dari saya ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.